Dan ternyata Denny belum juga menyerah mengejar rindu. Terlihat di luar Denny terus mengejar rindu. Tetapi benar-benar berani banget ya Rindu, dia mengambil batu besar di samping kakinya, kemudian melemparkan batu itu ke Denny. Rindu pun kemudian kabur. Dan sekarang ini yang bisa dilakukan Rindu adalah berlari dan kemudian bersembunyi. Benar-benar Denny ini terlalu ya sangat-sangat terobsesi untuk memiliki Rindu. Kalian bisa lihat bagaimana kondisi Rindu sekarang ini. Rindu terus berlari dan berlari. Kemudian Rindu pun berpikir untuk mencari tempat persembunyian. Sementara itu Fauzan sekarang ini dia tuh bingung ya. Dia tuh juga lagi mau mencari Carla, tetapi dia juga melihat Rindu dalam bahaya. Kemudian terlihat Rindu yang bersembunyi di semak-semak pepohonan. Dan bersyukur banget ya Denny nggak melihat Rindu. Dan melihat Rindu yang semakin susah dicari seperti ini, malah justru Denny semakin bersemangat. Terlihat Rindu yang tegang, tentu saja khawatir banget ya kalau sampai ketahuan. Susah dicari semakin aku suka. Kemudian Denny pun berkata, semakin susah dicari semakin aku suka. Ya sepertinya ini sesuatu hal yang menantang untuk Denny. Dan akhirnya Rindu pun berhasil menjauh dari tempatnya Denny. Tetapi sekarang ini Rindu kondisinya lemah. Dan kondisi di tempat itu tuh sepi banget ya, nggak ada orang lewat. Sementara kondisi Rindu seperti keliengan, kayak mau pingsan gitu. Dan ternyata di waktu yang bersamaan Fauzan lewat naik mobil. Fauzan kaget melihat Rindu yang berjalan sempoyongan. Sekarang ini sebenarnya Fauzan itu lagi sibuk ya mencari Carla, mencari Reza karena khawatir banget. Kemudian Fauzan pun berusaha mengklakson Rindu, memberi kode kepada Rindu untuk masuk ke dalam mobilnya. Karena Fauzan melihat kondisi Rindu yang gak baik-baik saja, Fauzan merasa seolah-olah juga bertanggung jawab atas Rindu. Kenapa jadi aku ngerasa bertanggung Dan Fauzan ini juga heran dengan dirinya sendiri, kenapa dia merasa bertanggung jawab atas Rindu. Sorry. Kemudian terlihat Rindu yang begitu sangat kaget melihat Fauzan, tetapi Rindu berusaha cuek dan gak mau menerima bantuan dari Fauzan. Rindu masuk. Tetapi Fauzan memaksa Rindu untuk masuk ke dalam mobil, semua demi keselamatan Rindu. Tetapi tetap aja Rindu itu jalan gak mau peduliin Fauzan. Dia tuh berjalan sambil memegang tangannya yang terluka karena kena kaca. Rindu berusaha untuk tak mempedulikan Fauzan, tetapi ternyata Fauzan turun dari mobil dan memaksa Rindu untuk masuk. Aku cuma mau nolongin kamu. Kemudian Fauzan pun berkata dengan tegas kalau dia hanya ingin menolong Rindu karena Fauzan tahu betul kondisi Rindu yang sempoyongan seperti ini. Terus kamu pingsan di pinggir jalan. Karena tentu saja Fauzan juga nggak mau ya kalau Rindu pingsan di tengah jalan dan itu akan sangat membahayakan Rindu. Udah kamu pergi aja. Tetapi tetap aja Rindu keras kepala menolak tawaran Fauzan. Aku masih punya hati nurani. Tetapi Fauzan terus menekankan kepada Rindu, dia masih punya hati nurani, dia mau menolong Rindu. Dan kalian bisa lihat ya, akhirnya Fauzan pun menaiki mobilnya lagi, kemudian dia pun turun di dekat Rindu, kemudian menyuruh Rindu masuk ke dalam mobil. Dan pada akhirnya Rindu pun menerima tawaran Fauzan, dia pun masuk ke dalam mobil itu. Dan ketika berada di dalam mobil, Rindu itu nggak karu-karuan ya, geliang-geliong seperti itu, hingga akhirnya Fauzan pun menyentuh tangan Rindu dan menahan Rindu biar nggak terjatuh. Aku gak apa-apa kok. Tetapi Rindu meyakinkan ke Fauzan kalau dirinya nggak kenapa-napa, tetapi Fauzan bisa tahu kepala Rindu sepertinya keliengan gak karuan. Fauzan bisa melihatnya dari raut wajahnya Rindu yang seperti menahan rasa sakit kepala. Kemudian Fauzan pun mengambil boneka. Dan benar-benar luar biasa perhatiannya Fauzan. Fauzan mengambil boneka dan meletakkan di sebelah kiri kepala Rindu karena Fauzan melihat kepala Rindu hampir saja kejedot ke arah kiri. Waduh, bisa gawat ini, bisa-bisa cinta lama bersemi kembali. Kalian bisa lihat ya, sekarang ini Fauzan begitu sangat dekatnya kepada Rindu. Kemudian Fauzan pun mengatakan kepada Rindu kalau ini adalah bonekanya Ayu. Kemudian setelah mendengar Fauzan mengatakan itu kalau ini adalah bonekanya Ayu, rasanya di dalam hati Rindu itu nyaman banget mencium boneka itu.
Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Cinta di Ujung Sajadah. Dan begitulah malam ini ya, Fauzan dan Rindu kembali merapat. Bahkan tadi ketika di dalam mobil berdua, Rindu itu keliengan, kemudian Fauzan menyentuh tangan Rindu. Kemudian ketika Rindu hampir saja kejedot di sebelah kiri tadi, kemudian Fauzan bergegas untuk menaruh boneka supaya Rindu nggak sampai kejedot dan tetap nyaman. Pokoknya kalian stay tune terus saja, nikmati terus Cinta di Ujung Sajadah. Bagaimanakah kelanjutannya, sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutannya bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.